Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Senin 23 Juni 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berada di hari-hari terakhir di tahun 1446 Hijriah. Karena hari Jumat besok kita telah berada di sebenarnya Kamis malam Jumat besok kita telah pun berada di tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah, tahun baru. Iya, tahun baru Hijriah. Jadi rekan-rekan semuanya, part ketiga dari Chatterbox Special Highlights kajian Om Bagus tentang berpikir sehat di Masjid Al-Karim Bintaro Permai pada Ahad 22 Juni 2025 kemarin. Mungkin itu bisa kita jadikan sebagai apa yang saya jadikan highlights atau sorotan atau punchlines ya dari kajian kemarin itu. Mudah-mudahan setidaknya bisa kita jadikan resolusi di awal tahun 1447 Hijriah nanti. Kenapa? Karena yang membedakan kita sebagai umat agama Allah dengan mereka yang bukan umat agama Allah itu adalah dari sholatnya. Tadi kita baru selesai menunaikan sholat subuh. Mungkin saudara-saudara kita yang di Pulau Sumatera mungkin baru akan menunaikan sholat subuhnya selang beberapa menit setelah kita. Ya, paling akhir nanti di Banda Aceh dan Sabang yang azan subuhnya sekitar jam 5 pagi lewat. Mereka baru menunaikan sholat subuhnya. Jadi teman-teman ya, di kesempatan yang baik ini kembali saya mau tegasin lagi apa yang disampaikan Om Bagus, bahwa esensi dari sholat itu adalah tawaf, memutar. Sholat 5 waktu kita mendengar tadi dalam lafaz azan apa? Lafaz takbir dan lafaz tahlil. Takbir itu kan janji, komitmen, creed kalau bahasa Inggrisnya, pengakuan ya, bahwa kita mengakui Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya kan? Sampai 2 kali disebut, 4 kali bahkan kalau di total. Iya, 4 kali bahkan kalau di total. Ya. Lalu diakhiri dengan lafaz tahlil. Tahlil ini ada juga sebuah perjanjian dan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang selayaknya berhak dan patut disembah dengan setulusnya selain dari Allah Subhanahu wa taala, atau kecuali Allah, melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak, layak dan patut disembah dengan tulus dan ikhlas ya, melainkan Allah. Itu pengakuan, perjanjian bahwa kita tidak menuhankan selain daripada Allah, ya kan? Nah, ini kan kita baru selesai tunai salat subuh bagat yang di Jakarta, dan di Serang mungkin beberapa menit setelahnya. Saudara-saudara kita telah lebih dulu tunai salat subuh kan? Nanti saudara-saudari kita di Sumatera baru akan tunai salat subuh selang beberapa menit setelah kita. Ini sebentar lagi Aceh, Banda Aceh dan Sabang mau azan, mungkin sudah azan subuh ya, mau tunaikan sholat subuh nih paling akhir, karena sudah jam 5 pagi lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Nah, dari subuh ke zuhur ini, disinilah tantangannya, ujiannya.
Seberapa komitkah kita, seberapa konsisten kita, seberapa konsekuen kita tentang janji atau kredo yang kita dengar dan kita ucapkan tadi. Apalagi kita membaca syahadat kan dalam salat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pengakuan kesaksian, kredo gitu loh. Kredo kita itu, pengakuan, kesaksian, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada sesembahan yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, pepesuruh Allah. Jadi kalau saya boleh bilang dengan sangat apa adanya ya, ini tantangan. Dari subuh ke zuhur ini kan lama waktunya. Pagi-pagi ini tantangannya udah mulai ketara. Tantangannya banyak. Apalagi kalau yang masih ini ya, masih aktif lah. Tantangannya banyak. Nah, bisa nggak kita menjaga kredo kita, menjaga janji kita, menepati janji kita? Nggak ada yang disembah selain Allah gitu. Tidak ada yang disembah selain Allah gitu kan. Tapi tau-taunya yang terjadi apa? Di lapangan menyembah apa? Menyembah orang yang punya kekuasaan, pangkat, derajat, status sosial yang lebih tinggi, yang hartanya lebih banyak, yang uangnya lebih banyak, yang asetnya lebih banyak. Ya pokoknya dalam tolak ukur duniawi dia lebih lah dari kita gitu. Nah, kita sembah dia sebagai Tuhan, kita tuhanin dia, atau mungkin diri kita sendiri. Diri kita sendiri karena sudah merasa punya lebih dalam hal duniawi, dituhankan, itu minta dituhankan, minta disembah sebagai Tuhan. Dan nauzubillahi min zalik. Berarti sholat kita apa kalau kayak gitu? Ya sholat kita bukan hanya sekedar gak diterima, apalagi ditolak. Tapi sholat kita cuman sekedar main-main doang. Sholat kita cuma sekedar ya formalitas harian aja lah, kalau bahasa saya yang lebih sederhana gitu. Ya formalitas aja lah, biar dibilang wah ini tidak tunai kewajiban. Biar nanti nggak dibilang kita nih orang kafir dan sebagainya. Siapa bilang kayak gitu? Cuma itu doang. Tapi soal itu nggak membekas. Kalau yang membekas itu di interval antara subuh sampai zuhur ini, kita masih pegang janji dan kredo yang tadi kita ucapin waktu sholat subuh tadi. Untuk mempertahankannya bagaimana? Selalu ingat Allah, sebut namanya. Bisa dengan lafaz tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil lagi, la ilaha illallah, pengingatkan, la ilaha illallah. Terus lafaz apa lagi? Masya Allah, tabarakallah, barakallah, astaghfirullah, istighfar ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dipuji sama orang, balikin lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu semua kembali kepada Allah. Kita ingat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kita. Itu makanya teman-teman, saya selalu ngomong apa adanya. Orang kalau bisa baca surah Fatihah, dia pasti bisa baca surat Al-Quran yang lain. Bukan ngebunyiin ya, bukan. Saya gak pernah ngomong baca sama dengan ngebunyiin. Enggak, beda. Kalau ngebunyiin itu namanya kalam.
namanya mengkalamkan atau mengkiroahkan, ya, atau memusabakohkan atau mentilawahkan. Saya nggak pernah ngomong itu. Yang saya maksud di sini, kalau kita bisa membaca, mengkiroah, mengikro surat Al-Fatihah, pasti kita bisa baca surah lain dalam Al-Quran. Maksudnya membaca di sini itu apa? Kita mempelajari, kita melakukan dirosah, ya, mempelajari apa sih isi surah Fatihah itu, memaknai apa sih makna sebenar dari 7 ayat dalam Al-Quran surah Al-Fatihah itu. Dan kita ngerti, membadani surah Al-Fatihah itu. Itu dulu deh, gak usah kita ngomong surah-surah Al-Quran yang lain. Gak usah kemarin kita bicara Quran surah Al-Baqarah ayat 45 ya. Yasta'inu bisabri wassalah. Yasta'inu bisabri wassalah baru bisa kita baca. Belum tentu orang bisa baca itu kalau orang gak bisa baca surah Fatihah. Kenapa di dalam 7 ayat dalam surah Al-Fatihah itu termuat intipati daripada Al-Quran, makanya disebut Ummul Quran, intipati daripada Al-Quran. Saya selalu bilang motherboardnya Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa kok surat Al-Fatihah di situ? Itu Allah saja membuka firman-Nya dengan apa yang menjadi apa ya istilahnya, manual book, buku panduan dari kehidupan kita di dunia ini loh. Dan apa do's and don'ts selama kita hidup di dunia ini itu apa. Dan Allah juga mengenalkan siapa dirinya di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah itu. Kita lafaz setiap hari 5 kali dalam sehari paling enggak. Tapi pertanyaan saya, apakah surah Al-Fatihah itu bisa kita baca? Berbekas gak di kita? Kenyataannya enggak. Akui aja. Saya pun mengakui. Orang kalau bisa baca surat Al-Fatihah, orang kalau bisa menjiwai, memaknai, ya, isi dan makna dari surat Al-Fatihah itu, insya Allah bisa baca dan melakukan hal yang sama terhadap surah-surah lain dalam Al-Quran. Kenapa saya ngomong begitu? Membaca Quran mulainya bukan dari surah Al-Baqarah, geblok. Baca Quran itu mulai dari surat Al-Fatihah dulu. Kalau surah Fatihahnya belum bisa dibaca, bagaimana mau surat-surat lain? Yang 113 lainnya itu. Ya enggak? Coba. Kalau kita bisa baca 7 ayat dalam surah Fatihah itu, bukan dilafasin, bukan ditilawahin, bukan dikalamin, enggak. Dibaca, diresep, dimakna, dibadanin gitu loh. Masuk ke otak, masuk ke hati, masuk ke jiwa raga kita tuh surah Fatihah itu. Insya Allah hidup kita nggak bakal berantakan bin kalang kabut bin acakadul. Orang hidupnya acakadul itu kenapa? Ya wong surah Fatihahnya aja cuma di mulut doang. Coba 7 ayat Fatihah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya segala puja-puji lebih pantas kita sematkan hanya kepada Allah. Karena Allah itu maha segalanya, penguasa seluruh alam semesta, termasuk penguasa kita manusia ciptaannya. Iya apa iya? Iya. Tapi kalau giliran kita masih gila pujian, gila hormat, ya, giliran dipuji melayang-layang ke angkasa, giliran dihina terjunam jatuh ditimpa gunung. Ya. Itu orang itu belum bisa baca Alhamdulillahirabbil alamin, masih terbata-bata. Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengenalkan dirinya sebagai
Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi bisa diamalin juga. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita, menyayangi sesama kita, ya, artinya kita belum bisa dikatakan kita mampu dan kita bisa baca surah Al-Fatihah ini. Kaget saya, udah dicopot ya pelangnya. Udah laku kah? Apa gak jadi dijual kah? Gak tahu dah. Gak urus. Bukan rumah saya ini, sama orang. Yang berikutnya lagi, ya, Malik Yaumiddin. Allah mengenalkan dirinya sebagai yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Artinya apa? Kalau kita resepin ayat ini, pada saat waktunya nanti, ya, apa yang menjadi perbuatan kita semasa hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan dan dibalas semua oleh Allah Subhanahu wa taala secara paripurna. Kontan, ibaratnya dibayar kontan gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah tempat kita, hanya Allah satu-satu. Ini ayat ini kalau kita baca, apa arti dan maknanya? Allah Subhanahu wa taala itulah tempat terbaik satu-satunya untuk kita memohon, berdoa, bersandar, bergantung, berharap. Jangan kita tempatkan harapan kita selain kepada Allah. Jangan kita bergantung selain kepada Allah. Jangan kita bersandar selain kepada Allah. Kenapa? Selain daripada Allah punya keterbatasan. Bersandarlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, nanti Allah kabulkan. Asal tahu bagaimana caranya Allah mengabulkan doa kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semua doa. Doa agar kita ditunjukkan sama Allah jalan lurus, jalan terbaik, jalan yang tidak tidak mengundang kemurkaan dan kemarahan, kutukan dari Allah gitu. Jalan apa itu yang dimaksud? Jalan iman, jalan takwa, dan jalan kebenaran gitu. Jadi makanya teman-teman yang saya hormati, bagian akhir dari highlights kajian Om Bagus ini saya akhiri dengan sangat sederhana aja. Kesimpulannya adalah kalau kita mau sehat, perbanyaklah membaca surah Fatihah. Perbanyaklah latihan membaca surah Fatihah. Insya Allah hidup kita jadi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.